Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di hari Idul Adha ini, kita masih bisa menyimak kajian kitab Lubabul Hadis ataupun Tanqihul Qaul yang alhamdulillah sekarang kita membahas bab yang ke-11 di dalam keutamaan masjid. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, wabil khusus buat Al-Fakir pribadi umumnya yang menyimak video ini. Mudah-mudahan Allah kasih pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa terus dukung, tonton sampai habis, dan subscribe Hulab channel. Langsung saja Al-Fakir bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi asyara fi fadilatil masajidi. Utawi bab kang kaping 11 ikut tetep ing dalam keutamaane sakehe masjid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wis ngucap sapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli mukminin. Utawi masjid iku umah saban-saban wong mukmin. Maksud hadis ini adalah masjid itu rumahnya orang-orang mukmin. Orang mukmin menjadikan masjid sebagai rumah, sebagai tempat yang layak dan tepat untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid dijadikan rumah oleh orang mukmin untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, untuk berdoa, berzikir, dan lain sebagainya. Maka jadikan masjid adalah sebagai rumah untuk kita menghambakan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, tafakur kepada Allah, baca Al-Quran di masjid. Jadi yang bukan hanya santai, tiduran, duduk santai, ngobrol perkara dunia di masjid, bukan. Tapi masjid bagi orang mukmin, bagi orang beriman adalah tempatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, lan wis ngucap ya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula idza ra'aitum, tatkala ningali sira kabeh ar-rajula iku wong lanang, mulazimal masjidi hale kang netep di masjid, fashhadu maka nyaksenilah sira kabeh lahu kedua rajul bil iman kalawan iman. Nah, maksud hadis ini, apabila kita melihat seseorang yang mendawamkan, merutinkan, membiasakan pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa orang itu termasuk orang beriman. Masya Allah, luar biasa orang yang mendawamkan, orang yang membiasakan pergi ke masjid untuk ibadah, maka orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang beriman. Bahkan di dalam keterangan yang lain, kelak di padang mahsyar ada 7 orang yang bakal dinaungi oleh Allah. Tidak dapat naungan selain naungannya. Di antaranya seseorang yang hatinya rindu, hatinya terus terpaut kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Hatinya yang selalu kangen ke masjid, hatinya yang selalu ingin segera ke masjid untuk memurkannya. Itulah orang-orang yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan wis ngucap iya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalami dunya, man takallama sing sapa ngomong ya siwang bi kalami dunya kalawan omongan dunya bil masjid ing dalam masjid, ahbatallahu maka ngelebur Allahu sapa Allah amalahu ing amalnya siwang arba'ina sana ing 40 arah tahun. Naudzubillah. Siapa orang yang ke masjid ngobrolin perkara dunia, bukan perkara iman, dunia diomongin, kerjaan, duit diomongin di dalam masjid, maka dilebur amalnya selama 40 tahun. Naudzubillah. Makanya hadirin, kalau sudah ke masjid udah lepas urusan dunia,
lepas urusan kerjaan, jangan ngomongin dunia, ngomongin bisnis, ngomongin partai, ngomongin orang dalam masjid, jangan. Udah lepas semua, satu tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini tepat. Siapa saja orang yang ngobrol perkara dunia, perkara duit, perkara politik dalam masjid, maksudnya masalah partai diomongin di dalam masjid, ya, maka akan dilebur amalnya selama 40 tahun. A'udzubillah. Yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, lan wis ngucap ya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqa aswaquha, utawi ala-alane tempat, utawi ala-alane sakehe tempat iku pasar, sakehe pasare tempat. Wa khairul biqa masajiduha, lan bejik-bejik sakehe tempat iku sakehe masjide tempat. Maksud hadis ini, sejelek-jeleknya tempat adalah pasar, dan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Akan tetapi perlu digarisbawahi bukan fisik zahir atau bangunannya. Maksudnya Rasulullah pun sering ke pasar, bahkan berjualan di pasar, ya, karena pekerjaan yang mulia adalah jual beli dan tempatnya di pasar. Maksud hadis ini bukan tempat pasarnya paling jelek, bukan. Akan tetapi akhlak manusia yang ada di pasar itu yang jelek. Ya. Sejelek-jeleknya orang yaitu di pasar. Karena apa? Karena disitulah ada yang mengurangi timbangan, ada yang sumpah palsu, ada yang riba, ada yang kebuka auratnya. Tempatnya adalah di pasar. Dan sebaliknya, sebaik-baiknya tempat di masjid, bukan bangunan masjidnya yang bagus, bukan yang mewah, bukan, tapi karena di dalam masjid akhlak manusianya, yakni tidak lain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi di dalam masjid pun tadi sudah dibahas, kalau ngobrolin perkara dunia bisa jadi jelek dalam masjid pun. Makanya maksud hadis ini bukan zahir, bukan fisiknya, tapi akhlak manusia di pasarnya yaitu jelek. Karena apa? Disitulah tempatnya penipuan, disitulah tempatnya sumpah palsu, disitulah tempatnya mengurangi timbangan, ada di dalam pasar. Dan orang yang mendekatkan diri kepada Allah adanya di masjid, maka masjid adalah sebaik-baiknya tempat. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini, yuk kita gunakan waktu kita. Gunakan waktu kita sebelum masa sibuk kita datang. Gunakan masa muda kita sebelum masa tua kita datang. Gunakan waktu sehat kita sebelum waktu sakit kita datang untuk beribadah dan untuk memakmurkan masjid-masjid. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memakmurkan masjid? Ya, maka dari itu kita rindu, ya, tanamkan kerinduan, ya, tanamkan rasa kangen untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.